Di sebelah saya udah ada Royal Enfield Himalayan. Iya ini Himalayan tapi udah di custom ya, karena kalau Himalayan aslinya itu kan tampilannya retro gitu ya, lampunya bulat-bulat, tangkinya bentuknya teardrop. Tapi ini jadi custom oleh Smoke Garage, jadi kita ada di bengkel Smoke Garage ya kan. Dan motor ini di custom jadi sebuah flat tracker tapi banyak sentuhan-sentuhan modern, dan kakinya tentu yang paling jadi pusat perhatian ya, kakinya kekar banget. Dan kita bakal bahas motor yang satu ini secara lebih detail, makanya tonton terus video ini sampai habis. Bersama saya Brian, selamat datang di Otomods. Oke, yang pertama kita mau bahas soal tampilannya, karena ini udah paling banyak berubah dari Royal Enfield Himalayan ini. Dia pakai bodinya semua di custom ya, bisa dilihat beda semua dari depan sampai ke belakang, dan tampilannya jadi lebih modern. Bisa dilihat dari wajah depannya ini, dia udah nggak pakai lampu utama yang bulat, tapi dibikin seperti apa ya, kayak motor tracker gitu yang biasanya papan, tapi ini kayak ada lubangnya gitu. Dan ini pakai bodi karbon nih, dan ini tebal banget bahannya, dan bisa dilihat dia ada lampunya lurus ke depan gini. Dan lampu ini tuh LED, bentuknya juga nggak familiar di motor-motor pada umumnya. Bahkan di motor custom pun lampu seperti ini sangat jarang ada ya kan. Terus kita mundur ke belakang, bisa dilihat ada stang yang sangat lebar. Ini stangnya fat bar modelnya, pakai komponen dari Pro Taper. Terus bodi ke belakang nih, wah, dari depan nih, dari serat depan sini sampai ke buntutnya itu bener-bener nyatu. Jadi konsepnya tuh seperti unibody. Kalau kalian tahu unibody tuh yang bisa dibuka sampai bodinya keangkat semua, tapi ini nggak bisa, jadi cuma bodinya doang nyatu dari depan ke belakang. Dan ada beberapa lubang-lubang ya, kayak di depan sini nih ada lubang sebagai desain pemanis ya, yang memberikan kesan futuristis gitu. Terus di sini juga ada lubang, dan dia modelnya single seater, jadi udah nggak bisa pakai boncengan lagi. Buat warnanya, warnanya adalah black green army gitu, jadi warnanya hijau. Terus ada aksen-aksen karbonnya, seperti di bagian tangki ini ada aksen karbon. Terus dipadukan sama warna hitam dan oranye. Oranyenya tuh mulai dari di tangki, di buntut, jadi di sini ada kayak lubang lagi, dan bisa dilihat sampai ke shocknya itu juga warna oranye ulirnya. Kemudian di bagian bawahnya sebagai pelindung mesin ya, karena biasanya kalau flat tracker itu banyak tanah-tanah, batu-batu yang ikut kecongkel dari ban depan. Jadi bawahnya ada skid plate, itu pakai bahannya karbon juga, dilapisin karbon, dan ada clear oranyenya juga. Sekarang kita bahas ke kaki-kakinya yuk. Oke, tadi ada yang kelupaan, jadi bodi-bodi ini semua pakai bahannya aluminium, karena secara konsep builder dari motor ini pengen motor ini kayak sebuah jet fighter gitu, jadi bahannya aluminium seperti pesawat. Jadi semuanya ini walaupun ini kelapis karbon sama bodi ini warnanya beda gitu ya, tapi dia bahannya full aluminium. Kita berlanjut ke bagian kaki-kaki, bisa dilihat ya, dia kaki-kakinya udah berubah banget daripada Royal Enfield Himalayan yang standar. Bisa dilihat kaki-kakinya nih, suspensi depan, front forknya itu pakai upside down dari Showa. Jadi front forknya ini asnya tuh lebih besar dibandingin standar. Jadi kalau sekarang ini as ininya nih ukurannya itu 43 mm, standarnya itu yang masih teleskopik itu 41, jadi naik sekitar 2 mm. Terus bisa dilihat di bagian bawah sini ada pelindung shocknya nih, kanan kiri. Ini juga bahannya aluminium ya kan. Jadi dia buat melindungi asok yang di sini, karena kalau emang motor ini dipakai untuk terabasan gitu ya, takutnya ada pasir-pasir atau kerikil-kerikil kecil gitu yang nempel di sini, malah bikin bocor, karena suspensi upside down itu memang cukup sulit untuk perawatannya. Selanjutnya untuk komponen kaki-kaki depan ini bisa dilihat ada berubah banget. Dia pakai velg ruji sebenarnya, tapi dipasangin wheel dop lagi, jadi kelihatannya nggak kelihatan ya bagian dalam velgnya. Dan wheel dopnya ini dilapisin karbon juga, jadi benar-benar banyak banget komponen karbon di sini. Sementara untuk ban depan itu pakai ring 18 inci dengan lebar 2,5 inci. Sementara di belakang itu dia pakai ring 14 dengan lebar 5 inci. Sama-sama pelek ruji, pakai wheel dop juga.
Tapi belakang lebih lebar, jadi kalau nanti dilihat tuh dia lebar banget. Jadi lebih gambut gitu ya tampilannya. Untuk pengereman bisa dilihat dia ada disc brake-nya di kanan dan di kiri. Ini pakai disc brake ukuran 310 mm. Kalipernya Nissin yang 4 piston dan dia udah model radial. Sementara buat master remnya juga udah diganti, pakai radial dari Nissin juga. Tuas koplingnya juga ganti pakai dari Nissin. Kita lanjut ke bagian belakang yuk. Oke, di bagian belakang ini tadi dah kita sebutkan juga rodanya tuh sama, ya kan, dia pakai velg ruji, di wheel dop juga, bannya ini pakai Dunlop K180 ukurannya 180 per 80 ring 14. Jadi ini lebar peleknya sendiri udah 5 inci, jadi emang lebar banget. Nah, buat menampung ban ini tentunya swing arm standar dari Royal Enfield nggak bisa dipakai lagi, jadi Smoke Garage membuat swing arm baru, ini bentuknya model pipa gitu ya, bulat. Terus buat pengeremannya kaliper belakang masih standar pakai Vibray dan pakai piringan standar. Terus kelihatan nih kalau Royal Enfield Himalayan itu kan aslinya dia pakai dual shock begini ya. Ini dibikin jadi single shock. Shock belakangnya itu pakai Lins, cuma karena pengen tampilannya senada sama motornya, jadi bisa dilihat yang tadi saya bilang olirnya tuh dicat warna oranye senada dengan body. Padahal Olin kan aslinya kuning ya, dan kuningnya itu cukup spesial, berbeda daripada umumnya dan nggak bisa ditiru gitu. Tapi ini dibikin jadi warna oranye. Selanjutnya buat desain lampu belakangnya ini dia juga udah berubah, jadi mengikuti konsep yang lampu depannya ya. Jadi nggak mungkin kalau depannya udah modern, belakangnya masih standar. Jadi dia modelnya kayak cuma garis merah gitu doang, dan nggak ada lampu seinnya juga. Ini udah berubah banget dari versi standar, karena versi standar itu lampunya ada di belakang ban sini, di atas ban banget di sini. Ini agak maju, jadi posisi ban itu keluar banget dari bodi belakang. Mantep sih ya. Nah, terus kalau di kolong ini bisa dilihat ada rumah kunci. Jadi kuncinya ini buat ngebuka jok. Kalau dibuka joknya, nah ini joknya begini nih, cukup tipis ya, cukup keras. Di sini ada tombol lagi on dan off. Jadi nyalain motornya tuh dari tombol di sini. Jadi nggak ada kunci lagi di depan sini, nggak ada, tapi tombolnya dari sini nyalainnya. Unik ya, beda sendiri. Oke, sekarang kita coba nyalain motornya. Kita buka lagi. Ini tinggal di on. Nah, speedometernya di sini juga udah berubah. Dia pakai model digital ya, dari Moto Gadget. Terus saklar juga udah berubah otomatis. Kalau itu udah on, motor speedometer udah nyala, tinggal kita pencet tombol yang di kanan ini. Oke, ini dia suaranya dari Royal Enfield Himalayan yang sudah di custom oleh Smoke Garage. Sebenarnya secara mesin dia masih standar Royal Enfield Himalayan, jadi 411 cc kurang lebih, 1 silinder. Dan perubahan dari mesin nggak banyak, cuma dikasih knalpot racing aja. Kita dengerin suaranya ya. Gile, suaranya keren banget. Di sini bisa dilihat hand grip juga udah diganti, jalu juga diganti pakai komponen dari Moto Gadget nih. Jadi makin rapi, simple banget bagian depannya dan nggak ada spion. Oke, sekarang kita coba naik ya ke atas motornya. Nah, sebenarnya Royal Enfield Himalayan itu punya bobot yang udah cukup berat. Terus dimodif seperti ini, ganti komponennya cukup banyak, bahkan bodi-bodinya full aluminium gini, jadi lebih berat lagi, apalagi kaki-kakinya gambot. Cuma buat posisi duduk, ini nggak terlalu jauh berbeda dari Royal Enfield Himalayan, masih tingginya kurang lebih mirip ya. Mungkin kelihatannya tinggi banget, tapi begitu didudukin, nih motornya cukup ambles, bisa dilihat. Tapi walaupun udah ambles, masih sedikit jinjit sih. Jadi kalau kedua kakinya turun, itu kaki kanan dan kiri itu masih jinjit dikit, bisa dilihat kakinya juga membentang lurus. Kalau buat setang itu posisinya sepertinya agak racing dikit ya, jadi badannya agak maju. Sebenarnya Royal Enfield Himalayan tuh lebih santai duduknya, tapi ini jadi maju. Nah, buat posisi kakinya masih kurang lebih mirip, nggak jauh beda. Jadi perbedaan cuma di bagian setang ini aja nih. Oke, itu dia tadi soal posisi duduknya. Sekarang kita dapat izin boleh nyoba motornya di jalan. Yuk langsung kita cobain, ambil riding gear dulu.
sekarang waktunya kita cobain Royal Enfield Himalayan yang udah di custom sama Smoke Garage nih. Gokil. Yang jadi fokus utama saat nyobain ini adalah suaranya. Suaranya enak banget, ngebass padet gitu suara knalpotnya. Bener-bener apa ya, walaupun mesinnya standar, tapi karena emang basicnya Royal Enfield Himalaya sendiri adalah 411 cc, jadi suaranya bener-bener padet, gede, bulet gitu. Secara posisi duduk ini joknya cukup keras ya. Mungkin kalau untuk perjalanan jauh bikin mudah pegel gitu ya. Tapi emang ciri khas sebuah flat track tuh begini, joknya tipis, ramping, dan nggak banyak lekukan-lekukan aneh. Tapi walaupun joknya ibaratnya apa namanya keras, itu dibantu sama suspensinya nih. Suspensi belakangnya tuh bener-bener enak banget ngayunnya, empuk, nggak terlalu stiff. Karena biasanya kan motor-motor custom tuh banyak yang suspensinya kaku-kaku ya. Ini enggak, bener-bener enak. Ini ngelewatin speed bump begini aja getarannya minim. Gokil sih, enak banget. Cuma yang ada spion aja, kalau nggak terbiasa naik motor trail gitu-gitu pasti agak sulit nih ngeliat ke belakang, harus bener-bener nengok, ya kan. Terus posisi duduk itu masih tinggi, kayak bener-bener masih Royal Enfield Himalayan banget, ya kan. Pandangannya luas, jauh. Cuma ini bagian setang yang lebar dan agak maju. Kalau nggak biasa sih bikin agak pegel gitu ya. Nah ini kayak kita mau belok ke sini tuh harus benar-benar ngeliatin. Knalpotnya menggelegar banget. Buat speedometer ini masih aktif semuanya, RPM-nya kelihatan ya kan, ada jam. Cuma ini nggak ada kecepatannya. Ini cuma RPM doang. Selanjutnya buat kaki-kaki, tadi belakang udah ya, dia bener-bener main suspensi belakangnya. Kalau yang depan itu emang lebih kaku. Jadi kalau kayak ngelewatin jalan yang kurang rata itu terasa. Tapi enaknya suspensi yang seperti ini tuh kalau misalnya kita menikung dia lebih stabil, jadi nggak banyak goyang, nggak mengganggu pengendalian lah ya ibaratnya. Nah ini kayak mau pindah jalur tuh harus bener-bener nengok ke belakang, kalau nggak bisa nyerempet karena nggak ada spionnya. Kita coba dekat-dekat sini aja, daerah-daerah bengkel Smoke Garage ya kan. Nah tuh tadi ngelewatin jeglukan gitu tuh bener-bener enak, nggak terasa lah gelombangnya, karena emang karakter dari sebuah flat tracker ya, harusnya emang bisa melahap jalanan yang nggak rata. Apalagi ini dibantu sama ban-ban yang gambut banget depan belakang, itu bener-bener bikin profilnya lebih tebal juga, jadi lebih empuk juga. Dan yang pastinya ban yang lebar tuh kalau buat belok-belok lebih enak, karena tapaknya itu yang nempel ke aspal tuh lebih banyak daripada ban yang kecil gitu. Buat pengereman, oke. Pengeremannya responsif, master remnya empuk ya kan, tapi juga responsif gitu, jadi feedbacknya cepet gitu. Tergantung kita ngasih seberapa kekuatan, itu yang dikasih sama remnya juga. Karena juga udah braided juga selangnya, jadi pengeremannya semuanya udah upgrade, dari selang rem, master rem, disc brake, kaliper, semuanya udah di-upgrade semua. Buat jalan, buat ngerem tuh enak banget. Untuk yang depan, kalau yang belakang
Kita cobain nanti kalau ada jeglukan lagi. Wow, di RPM tingginya kencang banget suara knalpotnya. Ya rem belakang masih oke lah. Memang kan dalam sebuah motor itu rem belakang tuh cuma dipakai sekitar 30-40% gitu dibandingin rem depan. Walaupun nggak sepakem rem depan, tapi ini cukup banget. Karena kalau rem belakang terlalu pakem juga ngerinya kan ngepot ya motor. Yang jelas sih kalau motor udah begini nih, Royal Enfield Himalayan udah seperti ini, banyak diliatin orang karena desainnya secara keseluruhan berbeda, futuristis banget ya kan. Tampilannya juga keren, pasti banyak dilirik orang. Kalau untuk performa sih mirip-mirip lah ya sama Himalayan standar, karena memang di bagian mesin itu nggak dapet peningkatan apa-apa, cuma ganti knalpot doang. Yang mana memang bikin suaranya lebih gahar ya kan, tenaganya naik dikit tapi berimbang lah sama motornya yang jadi lebih berat gitu. Jadi sebenarnya secara performa tuh masih mirip-mirip aja sama Royal Enfield Himalayan yang standarnya. Enak banget belok. Oh, dipakai agak kenceng juga bisa gitu ya. Cuma knalpotnya kalau kita naik ke RPM yang di atas 4000 gitu, begitu kita tutup gas ada suara meledak dikit gitu. Walaupun kaki-kakinya gede, dia dipakai buat manuver tuh masih lincah banget loh motornya. Bener-bener ciri khas sebuah flat track kan harus bisa lincah gitu ya, nggak kaku gitu bawahnya, karena bakal dipakai grass track, pasir-pasir gitu kan, harus gampang dibawa. Dan ini sebuah ciri khas Royal Enfield juga masih ada. Salah satunya tuh Royal Enfield Himalayan tuh yang saya tahu adalah motornya tuh balance gitu, nggak berat sebelah, nggak apa, jadi dipakai pelan-pelan, kaki nggak usah turun pun pasti stabil gitu motornya. Wih, enak banget sih, bener-bener enak dipakai. Cuma jok aja nih agak keras loh. Wah. Untung kebantu sama suspensi Orlin sih di belakang, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berasa lah capeknya nih kalau ngadepin jeglukan gitu. Nggak usah pelan-pelan banget, dihajar dikit itu nggak berasa kalau joknya keras. Cuma mungkin kalau untuk perjalanan jauh itu bakal terasa banget ya, pegelnya entah keramnya gitu-gitu. Tapi harusnya buat sebuah flat track sih jarang dipakai jarak jauh ya. Ya puncak-puncak masih oke lah. Nih buat belok, enak banget. Stabil banget, gokil. Nah kalau buat macet-macetan gini emang harus diperhitungkan ya, karena stangnya lebar dan Royal Enfield Himalayan standar pun juga gede, jadi emang harus diperhitungkan banget kalau mau nyalip. Tapi ini bodinya lebih slim, jadi harusnya sih lebih gampang buat nyalip daripada versi standarnya ya. Oke, itu dia yang bisa kami bahas dari Royal Enfield Himalayan modifikasi by Smoke Garage. Bagaimana menurut Anda soal modifikasi motor yang satu ini? Seperti biasa ya, berikan komentar Anda di bawah dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa juga buat subscribe channel Automods untuk mengetahui video review modifikasi berikutnya. Main-main juga ke website kami di www.automods.com dan sosial media @automods_ yang ada di Instagram dan TikTok. Sekian dari saya Brian, pamit undur diri. Dah.